Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi bersama saya, Pendeta Nathaniel Valentino, di dalam persekutuan doa pagi pada hari ini, Selasa 31 Agustus 2021. Kita bersyukur karena penyertaan Tuhanlah kita dapat bangun di pagi hari untuk memulai aktivitas kita. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 375, Saya Mau Ikut Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, tibalah saatnya bagi kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Inilah kami anak-anak-Mu, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 27 tertulis demikian. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Diberkatilah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Saudara terkasih, menjelang akhir kebaktian minggu, kita pasti memasuki sebuah bagian liturgi yang disebut dengan pengutusan dan berkat. Bagian liturgi ini sebenarnya bukanlah akhir atau penutup dalam sebuah ibadah minggu, melainkan sebuah bagian liturgi untuk kita memasuki peribadahan yang lain, yaitu kita menjadi berkat bagi dunia. Kita diutus di dunia untuk menjadi garam dan terang. Dengan kata lain, dunia tempat Tuhan mengutus kita adalah tempat ibadah kita.
Bukan berarti bahwa ketika kita menjadikan dunia sebagai tempat ibadah kita menjadikan diri kita serupa dengan dunia. Bukan itu saudaraku. Maksudnya adalah kita memandang dunia ini sebagai ladang pelayanan kita. Tempat kita menyatakan kasih Allah kepada semua orang. Itulah mengapa Yakobus mengatakan, ibadah yang sejati adalah memperhatikan dan menolong setiap orang yang mengalami penindasan atau penderitaan. Ketika Yakobus mengatakan ibadah yang sejati, bukan berarti ibadah di ruang-ruang kebaktian adalah ibadah yang palsu. Kebaktian dalam pengertian bersekutu dengan sesama dan Tuhan dalam ruang-ruang kebaktian adalah sesuatu yang penting juga bagi orang Kristen. Kebaktian adalah salah satu media bagi kita untuk dibekali oleh Tuhan sehingga kita siap menjadi garam dan terang di dunia. Jadi kita beribadah di dalam gereja, kita dibekali oleh Tuhan untuk akhirnya kita beribadah di dunia ini menjadi berkat bagi sesama kita. Perkataan Yakobus ini lahir pada saat situasi orang-orang Kristen pada saat itu menganggap bahwa ibadah dalam pengertian bersekutu di suatu tempat adalah hal yang utama dan terpenting. Bagi mereka, ibadah yang seperti itu sudahlah cukup. Pemikiran ini sesungguhnya berbahaya. Bagi Yakobus, orang-orang Kristen pada saat itu hanya menyenangkan dirinya sendiri dan melupakan panggilan Kristus untuk dunia. Dapat kita bayangkan bersama bagaimana orang-orang Kristen dapat beribadah di dalam ruangan, sedangkan di luar ruangan ada janda dan anak-anak yatim piatu yang terbengkalai, yang menderita. Bagi Yakobus, hal itu sangat jauh dari iman Kristen. Kristus sendiri mengajarkan kita untuk memperhatikan sesama kita yang menderita. Jadi, ibadah dalam pengertian persekutuan di dalam ruangan-ruangan kebaktian adalah hal yang penting. Tetapi janganlah kehidupan ritualistik itu malah melumpuhkan ruh nurani kita bagi sesama kita di dunia. Ibadah dalam pengertian mengasihi sesama dan mengupayakan damai sejahtera di dunia adalah hal yang penting. Tetapi jangan sampai kehidupan iman itu membuat kita lupa untuk bersekutu dengan sesama orang percaya yang di dalamnya sebenarnya kita dibekali dan dikuatkan oleh Tuhan sendiri. Saudara terkasih, marilah kita hidup dalam keseimbangan. Marilah kita memiliki kehidupan ibadah yang sehat. Di satu sisi kita setia beribadah di dalam gereja. Di sisi lain kita beribadah di dunia ini dengan membagikan kasih bagi sesama kita. Selamat berkarya bagi dunia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Dan ketika kami bangun di pagi hari ini, Engkaulah yang kami imani, telah menjaga kami dalam istirahat kami. Dan kami siap untuk menjalani hari-hari kami hari ini. Dan kami beriman bahwa segala sesuatu yang kami lakukan bersama-sama dengan Tuhan pada hari ini akan menjadi berkat bagi sesama kami, akan mendatangkan damai sejahtera bagi kami maupun sesama kami. Biarlah apa yang kami kerjakan ini seturut dengan pekerjaan tangan Tuhan, dan kemana kami melangkahkan kaki kami mengikuti langkah kaki Tuhan. Di dalam doa syafaat ini, kami terkhusus berdoa bagi sahabat-sahabat kami yang sedang mengalami sakit penyakit. Di antaranya adalah Om Mulyana,
dan juga Andrew yang sedang masuk dalam tahap pemulihan, juga Cynthia. Tuhan, kami percaya bahwa rancangan-Mu bagi mereka adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan akan turut bekerja di dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka. Kami mau berdoa secara khusus untuk keluarga Pak Salam Prajanji yang pada hari ini Tuhan telah memanggil pulang istri terkasih. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah pemilik kehidupan, sehingga mereka yang telah dipanggil pulang oleh Tuhan sesungguhnya telah hidup dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan. Berikanlah kekuatan-Mu kepada Pak Salam Prajanji, agar ia bisa melihat kebaikan Tuhan dan rancangan Tuhan yang indah. Dan kami percaya bahwa Engkau di dalam Roh Kudus akan memberikannya kekuatan untuk dapat melalui masa-masa duka ini. Berilah juga kekuatan kepada anak-anak, menantu, dan keluarga besar, agar mereka juga tetap dapat berpegang teguh kepada Tuhan, dan iman mereka tetap terpelihara kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, di dalam menjalani kehidupan sehari-hari kami menghadapi masa-masa yang sulit, tapi kami percaya ketika Engkau ada bersama-sama dengan kami pasti sanggup melaluinya. Engkau selalu memenuhi segala kebutuhan kami dan mencukupkan apa yang kami perlukan. Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan sepanjang perjalanan kehidupan kami dari hari ini dan di hari-hari yang akan datang. Ketika kami tinggal di dalam tangan pengasihan Tuhan, maka kami akan senantiasa terjaga dalam menjalani hari-hari kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan, baik bagi gereja kami dan juga bangsa Indonesia. Jauhkanlah kami dari sakit penyakit, supaya kami tetap dapat senantiasa sehat dan berkarya setiap hari. Jagalah relasi kami dengan orang-orang terdekat kami, dengan mereka yang mengasihi kami dan kami mengasihi mereka. Kiranya Tuhan juga menolong kami untuk kami dapat berdamai dengan setiap orang yang pernah melukai kami. Tuhan tolong kami agar hati kami dijauhkan dari kebencian, amarah, dan luka-luka yang membuat kami pada akhirnya tidak bisa menjadi garam dan terang bagi sesama kami. Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang menjadi suara hati kami. Dan kami yakin dan percaya bahwa Engkau mendengar jauh dari apa yang sanggup kami katakan melalui lidah dan bibir kami ini. Inilah doa syafaat yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, persekutuan doa pagi pada hari ini telah usai. Sampai jumpa di dalam persekutuan doa di waktu-waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.